Hari ini saya akan ngasih materi tentang metodologi penelitian ya. Sebelumnya udah kuliah medpen yang blog ini? Sudah, dokter. Sudah belum? Sudah dengan Sudah ya? Dokter Johan Sama Dokter dan Johan. Dokter Tia Maya, dokter. Oh, Tia Iya. Maya, 2 kali ya. Iya. Ya, oke. Recording in Jadi, progress. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini saya akan mengasih kuliah ya tentang metodologi penelitian ya. Saya rasa kalian kemarin ujian kan sudah hebat-hebat ya, meskipun banyak yang ngulang ya kayak gitu. Nanti kalian pasti akan bersinggungan dengan namanya jurnal, dengan penelitian ya. Karena memang dalam dunia kedokteran, medis itu memang acuannya nggak hanya textbook, jadi hanya ada juga jurnal ya, dari penelitian. Ya. Di sini saya akan membawakan pertanyaan penelitian ya, merancang penelitian dan usulan penelitian ya. Jadi, nanti kalian kalau sudah mau mendekati tingkat akhir untuk pendidikan sarjana pasti akan diminta untuk membuat penelitian. Oke. Jadi yang pertama adalah pertanyaan penelitian ya. Jadi apa sih kira-kira kita itu melakukan penelitian? Jadi kan pasti ada sesuatu yang belum tercapai dalam suatu pengobatan misalnya seperti itu ya toh. Kita belum tahu metodenya. Misalnya kalau saya di ortopedi, bagaimana sih pengobatan tulang itu? Apakah hanya dengan fiksasi, orif seperti itu ya? Apakah misalnya sekarang ini obat-obat TB itu apakah mampu dengan pengobatan hanya dengan TB seperti itu ya? Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan menjadi gambaran buat kalian besok. Jadi kalau misalnya kalian tuh punya pemikiran misalnya bisa nggak ya kira-kira nanti itu penggunaan misalnya sel darah misalnya ya kita gunakan untuk kita injeksikan, apakah mampu dia beregenerasi? Nah kan seperti itu ya, karena memang di manusia ini luas sekali ya. Jadi dari inti dari proses penelitian itu adalah kita menentukan ya tujuan, metodenya, serta analisis datanya ya. Nah pertanyaan ini muncul, kenapa deh? Ya karena ya itu tadi, karena misalnya ada sesuatu yang belum kita temukan, yang belum kita temukan di dunia ini ya. Jadi kenapa dilakukan research? Contohnya adalah misalnya kayak dulu penemuan antibiotik ya. Antibiotik itu gimana kok bisa bakteri kita menemukan antibiotik kan seperti itu. Berarti kan harus ada antibiotik untuk menetralisir seperti itu ya. Oke. Dari fungsi dari pertanyaan penelitian yaitu dari pertanyaan itu nanti pasti yang pertama adalah memandu proses penelitiannya ya. Yang kedua adalah menyusun argumen atau hipotesa, ya toh. Kemudian menolong penulis untuk tinjauan pustaka, ya, dan kerangka teoritis. Kemarin Dokter Johan sama Dokter Tia Maya ngasih kuliah apa, Dek? Untuk yang Dokter Johan itu kemarin mengenai terapi, dokter, untuk Terus, terapi critical review. Kalau Dokter Tia Maya itu systematic review dan systematic meta-analisis. review. Oke. Ya, oke. Nah, kemudian kita menolong dan menyusun sistematika tulisannya. Jadi, namanya suatu karya ilmiah atau penelitian itu pasti kalian besok ada gambaran deh ya kalian besok sekarang sudah mahasiswa ya jadi kalian tuh harus punya imajinasi ya istilahnya seperti itu. Dok, saya itu interesting misalnya dengan penelitian misalnya di bidang dokter tentang ini, saya bacanya tentang ini, itu menurut dokter gimana ya? Nah itu yang dinamakan mahasiswa itu jadi berdiskusi deh ya. Jadi jangan kalian besok misalnya udah dapat pembimbing, ngikut apa kata pembimbingnya ya. Jadi kalau bisa itu kalian usul. Dok, kalau seperti ini gimana? Nanti pasti akan pembimbing memberi arahan ya. Memberi misalnya memandu, oh gini loh Dek, caranya mungkin kamu yang teliti adalah objeknya ini ya toh. Nanti kemudian kita buat exclude include-nya seperti ini, exclude-nya seperti ini ya. Jadi seperti itu.
Jadi fungsi dari pertanyaan itu how-nya itu yang kita cari. Kenapa? Ya, kenapa kok pengobatan TB ini sampai sekarang nggak relatif? Hubungannya apa? Misalnya nanti kalian melakukan penelitian survei, ya toh? Survei misalnya ternyata dari puskesmas ini dan puskesmas ini cenderung berdasarkan apanya? Mungkin tingkat pendidikannya, ya, pendidikan dari pasiennya, ya, pasti kan berbeda. Pendidikan pasien dengan di desa dan di kota itu kan berbeda. Di satu kota misalnya, atau misalnya di kota Surabaya, nanti kalian benang puskesmas A dengan puskesmas B. Bagaimana kehadiran pasiennya itu, tingkat kehadirannya seperti apa? Apa yang menyebabkan mereka itu, misalnya MDR, ya, multi drug resistant sampai dia putus obat seperti itu. Ya, jadi punya gambaran dulu. Kalian besok kalau menyusun penelitian ya, bersama dengan nanti dokter Jan, dokter Tia Maya mengingatkan ya semua guru-guru kalian itu, pasti kalian harus punya gambaran ya. Kalian kan sudah menjalani beberapa blog, pasti kan dengan case ya. Nanti insya Allah ke depan ya kalau ada mungkin ada hospital tour juga ya. Kemarin juga sempat ke BPBD ya? Iya saya lihat ya. Iya dokter, Ya, sempat kan ke BPBD ya kan. Itu nanti bisa gambaran buat kalian. Hubungannya dengan misalnya manajemen bencana seperti itu ya. Jadi semua itu penelitian itu deh pasti harus ada imajinasi dan gambaran di hati kalian seperti apa ya. Gak bisa kalian gelondongan seperti sekarang wis aku nggak melaku, nggak bisa ya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, masalahnya itu apa sekarang yang untuk diteliti ya. Jadi masalah yang diteliti itu tuh adalah suatu tantangan misalnya bagi peneliti. Ya. Jadi saya bilang tadi ya, misalnya kok bisa ya aku ngobati seperti itu, ternyata angka kejadiannya misalnya angka kematian ibunya tinggi. Kenapa? Misalnya seperti itu. Ya, menyurvei angka kematian ibu misalnya di puskesmas atau di rumah sakit ini kok masih tinggi kenapa? Ya, seperti itu. Jadi ada yang grundel istilahnya gitu, ada yang menjadi hambatan di situ ya. Kemudian yaitu tadi mudah dirumuskan sehingga menjadi jelas ya secara alternatif pemecahannya punya tujuannya. Nah, pasti nanti ada pendahuluan. Pendahuluan itu kalian problemnya dulu. Saya temukan kasus angka kematian ibu di kota X itu sekian sekian sekian. Data dari Indonesia sekian sekian sekian. Nah, gitu loh. Jadi ngisinya seperti itu. Nah, dari situ saya akan melakukan judul penelitian dengan tujuan. Nah, tujuannya jelas. Jadi tujuannya jelas kalian nanti ada namanya tujuan umum, tujuan khusus ya. Tujuan umum untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi misalnya seperti itu ya kan. Tujuan khususnya apa? Misalnya untuk melihat apakah yang terjadi apa yang menyebabkan kematian angka ibu meningkat ya toh, angka kematian bayi meningkat dan itu ya. Jadi tujuannya jelas ya. Yang kedua, yang terakhir ini mudah pengumpulan data. Dalam artian itu misalnya datanya. Memang negara kita itu sangat susah dalam hal data ya, Jadi selama ini memang kita itu dari BPS pun ya, dari semua jurnal penelitian kita itu masih kurang. Tapi di sini kalian bisa ambil misalnya itu entah dari rekam medik rumah sakit ya, atau dari rekam medik puskesmas, dari data penelitian sebelumnya itu juga kalian bisa ambil ya. Jadi harus jelas seperti itu. Jadi yang penting itu kasusnya ada, permasalahannya ada, tujuanmu itu apa penelitian? Oh tujuanku X ini. Ya wes, berarti kamu harus membuat namanya hipotesa ya. Hipotesa adalah jawaban sementara. Jadi jawaban yang dimana kalau aku melakukan intervensi survei ini pasti jawabannya ini nanti hasilnya ya. Nah itu baru nanti dibuktikan dengan penelitian. Seperti itu. Oke. Ada yang tanyakan sampai sini? Belum ada dokter. Jelas ya? Ya jelas ya. Jadi sebenarnya ini kan hanya pengantar kalian nanti ke depannya itu biar bisa kalian punya gambaran. Jadi nggak kaget dengan penelitian itu seperti apa ya. Jadi nanti kalian itu nanti bakal seperti ini. Ada penelitian entah kalian mau sekolah lanjut S2 spesialis sampai sekolah jenjang lebih tinggi ya. Pasti ada namanya penelitian ya. Oke.
Nah, fungsi dari pertanyaan penelitian itu apa? Ya, ini tadi memandu proses penelitian, ya, menolong atau menyusun argumen, ya toh. Terus kemudian tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang baik sudah pernah diberitahu berapa tahun terakhir kira-kira adik-adik? 5 tahun terakhir, dokter. 5 tahun terakhir, ya kan? Beda, jangan kalian nanti ambil daftar pustaka, ngambil yang misalnya tahun 70-an, lah itu wis fosil ya. Itu sudah fosil, nah nggak bisa, nggak relevan dengan zaman sekarang, misalnya segitu. Zaman segitu mungkin belum ada pengobatan itu. Nah itu kok bisa menjadi dasar teori ya, seperti itu ya. Ya, jadi terus membuat kerangka teoritis. Jadi kalian harus gambar. Minimal itu gambar dulu sebelum kalian nulis. Setelah gambar imajinasi, kalian gambar, tulis ya, rangka, tulis kerangka. Nggak kematian ibu dan bayi, kerangka, penyebab, apa. Nah itu namanya kerangka teoritis ya. Jadi dibuat bagan seperti itu ya. Oke, yang terakhir adalah menolong untuk menyusun sistematika tulisan. Oke, nah kriteria pertanyaan yang baik itu seperti apa? Jadi ada jawabannya yang pasti, ya toh. Kemudian datanya juga lengkap, ya. Nah, ini data bisa melalui survei, observasi, ya, atau kuesioner, atau dokumentasi, seperti itu, ya. Atau bisa melakukan tes. Kemudian, ketiga, memenuhi persyaratan, ya, diketahui penelitiannya terdahulu, misalnya ada, oh, saya dulu tuh masalahnya ini. Nah, kalian bisa kan? Kalian bisa lihat itu misalnya, kalian pada penelitian yang terdahulu, itu nanti kakak kelas kalian, misalnya kan ini kan kalian angkatan 24 ya, kan kakak kelas sebelumnya, oh ternyata ada kekurangannya, saran dan kritiknya itu ternyata inilah, itu bisa kalian ambil penelitian lagi, ya, nggak apa-apa, misalnya kalian yang, oh iya ternyata kakak kelasku si A ini saran dan kritiknya ini, mungkin bisa dikembangkan lagi, nah itu ya, jadi seperti itu ya. Kemudian bisa yang pasti itu adalah memberikan pengembangan ilmu ya bagi dunia kedokteran. Terus menyangkut isu kontroversial ya ini memperkenalkan masalah segera ya. Kemudian masalah diajukan dalam batas minat studi dan kemampuannya peneliti. Jadi kalau kalian nanti luas sebenarnya lebih bagus. Entah itu mau basic lab ya, entah itu mau basic dari public health ya, komunitas, atau memang dari core misalnya di kedokteran kita adalah medical emergency untuk bencana, disaster, itu juga bisa ya, itu bagus. Oke. Nah, jenis pertanyaan, nah ini kan ada deskriptif ya, dia hanya mendeskriptifkan saja, kalian hanya mengambil data, kalian bandingkan dengan penelitian sebelumnya ya, oh ternyata benar sahih, ternyata kasusnya itu karena ini ya, itu hanya deskriptif ya. Eksploratif ya, namanya aja eksploratif, jadi kalian hanya harus melihat lebih luas lagi ya, memahaminya ya. Untuk eksplanatif yaitu pola-polanya harus terkait dengan fenomena yang misalnya kalian mau teliti. Misalnya kalian mau teliti misalnya trauma dengan kejadian patah tulang, itu benar nggak seperti ini? Apakah hanya trauma itu dengan patah tulang itu hanya dengan trauma, kan seperti itu ya. Itu. Nah, langkah membuat penelitian ya, cari yang interest ya, topiknya misalnya seperti itu. Apa sih misalnya minimal kalian tentang public health itu paling sering kan, TB, ibu, ya, kejadian hipertensi, diabetes mellitus, itu level kalian sudah bagus. Nanti sebagai sarjana kedokterannya itu lebih bagus. Jadi misalnya pengguna seperti pensi itu juga bisa ya. Kemudian consider ke audiensnya, ke pengamatnya, sasarannya kalian ya. Kemudian membuat pertanyaannya seperti apa, misalnya kalau membuat kuesioner ya kan, bagaimana kuesioner yang mengarah ke maksud dan tujuan penelitian kalian. Jangan biar kemana-mana, misalnya kalian tanyanya angka kematian ibu, kenapa kok ibu tidak ke puskesmas, misalnya seperti itu, harusnya kan terarah seperti itu. Jangan kalian tanya misalnya apakah ibu
minat untuk memeriksa lagi apakah ada peminatan, nah itu keinginan, nah itu kan berarti sudah keluar ya. Kemudian mengevaluasi dari pertanyaannya. Nah, merancang usulan penelitian. Nah, ini ya, yang tadi saya bilang itu ya. Jadi yang pertama itu ada judul penelitian ya. Singkat, jelas isi menjelaskan isi penelitian ya. Kemudian yang kedua latar belakang ya, pendahuluan yang tadi saya bilang. Menyusun latar belakang itu kalian harus mulai dari kasus di daerah yang kalian akan teliti, kota ya. Menurut di kota X misalnya angka kematian ibu dan bayi sekian ya. Kemudian kedua setelah kota kalau ada data di provinsi angka di provinsi dan seperti itu. Kemudian habis angka di provinsi kalau ada nasional Indonesia, baru yang terakhir di dunia ya. Bagaimana kok bisa terjadi seperti ini? Oh, terjadi kesenyambungan antara di Indonesia dengan di dunia itu sama, terjadi angka prevalensinya ternyata seperti itu ya. Nah, kemudian rumusan masalahnya ini yang tadi saya bilang adalah how-nya, kok bisa ya kalian kok bisa terjadi fenomena seperti ini itu kenapa? Jadi kenapa angka kematian ibu sangat tinggi? Kenapa angka kematian bayi sangat tinggi ya? Kenapa terjadi peningkatan angka kematian ibu dan bayi? Nah, itu kan gitu. Jadi nanti seperti itu rumusan masalah itu ya. Nah, kemudian yang keempat, tujuan penelitian. Apa yang kalian ingin capai? Misalnya, ingin menurunkan angka kematian ibu dan bayi di kota X. Misalnya seperti itu, ya toh? Oke. Terus, manfaat ya. Manfaat ini ada manfaat secara praktis dan manfaat penelitian. Kalau manfaat praktis ya misalnya, dalam praktis ini memberikan penyuluhan ya kepada bapak dan ibu dan keluarga yang baru akan mempunyai anak misalnya seperti itu. Penelitian ya mungkin dalam penelitian ini nanti bisa dikembangkan lebih luas tentang pencegahan ya dilakukan penelitian berikutnya untuk mencegah angka kematian ibu dan bayi seperti itu ya. Kemudian tinjauan pustaka ya, jadi harus relevan. Jangan nanti kalian misalnya angka kematian ibu dan bayi ono nyempil kasus DM ya toh, kasus HT itu memang relevan ya. Mereka misalnya dengan preeklamsi ya seperti itu ya nanti itu nanti juga bisa. Tapi jangan melenceng yang jauh-jauh ya. Yang pasti tetap itu adalah 5 tahun terakhir ya. Kemudian angka teoritis ya. Jadi perangkat teoritis ini landasan teorinya harus digunakan ya. Ternyata teorinya seperti ini. Nah, kalian harus menjelaskan fisiologi orang hamil itu seperti apa ya kan? Kenapa kok bisa terjadi kehamilan? Itu mulai gitu. Kalian jelaskannya dari basicnya dari situ. Oke deh. Kemudian metodenya kalian seperti apa metodenya? Mau deskriptif kah? Ya, yang tadi saya bilang ataukah bisa dengan wawancara atau kuesioner, membagikan. Kalian harus jangka waktunya berapa lama? 1 bulan, 2 bulan, seperti itu. Ya. Oke. Kemudian jadwal penelitian yang tadi ya, mau berapa lama? Ada yang penelitian itu sampai 1 tahun, 2 tahun, ada deh. Seperti itu ya. Tapi pasti akan memerlukan dana yang lebih besar, ya kan? Kalau kita mau untuk kalian nanti levelnya untuk S1 ya, sarjana, ya buat aja misalnya hanya penelitian observasi di puskesmas tentang TB selama 1 bulan, ya toh? Kalian ikuti, ya misalnya judulnya adalah pengawasan terhadap pasien TB baru, ya kan? Terhadap kepatuhan pengobatan TB. Nah, itu nanti kan kalian bisa survei, ya. Bisa survei itu. Kalian nanti ke puskesmas X itu misalnya. Terus nanti kalian lihat, oh di sini, oh orang ini rutin kontrol ternyata. Nah, itu termasuk dalam inklusi, ya toh. Terus kok dia ini nggak datang? Wah, nggak datang. Wah, ini eksklusi. Lah, itu nanti kalian masukkan datanya. Yang patuh berapa, yang nggak patuh berapa. Nah, kan seperti itu. Kalau patuh, kenapa kalian kasih kuesioner, ya. Punya gambaran ya sampai sini ya. Jadi bisa punya gambaran ya. Jadi jadi ya seperti itu penelitian itu memang membutuhkan effort yang tinggi ya. Tapi nanti
berikutnya kan kalian pasti bisa, kalau sudah bisa menjalani nanti kalian sudah pasti akan enjoy kok ya. Jadi seperti itu. Nggak usah yang terlalu berat, nggak usah yang terlalu muluk-muluk. Kalau kalian misalnya pengen survei deskriptif, ya nggak apa-apa. Nah nanti kalau misalnya kalian pengen lab, gimana dok? Saya tuh pengen banget dok. Jadi dokter itu yang laboratoris gitu dok. Ya, misalnya seperti itu. Ya nggak apa-apa. Karena nanti kalian melakukan penelitian tentang white rabbit, ya toh, kelinci putih misalnya. White rabbit yang dilakukan trauma, misalnya sayatan. Kemudian kalian nilai dengan pengobatan apa, penggunaan antibiotik, generasi keberapa, kalian bandingkan. Berapa kelinci, ya kan? Ternyata efektif mana sih antara pengobatan antibiotik A, B, C, D, misalnya gitu. Nanti kan dibagi 4 kelompok tuh. Nah, gimana? Ya, itu seperti itu deh. Nanti disayat, disuntikan antibiotik, gimana dilihat, di kandang, nanti diobservasi tiap minggu. Oh, dari observasi ini keluhannya kelincinya sudah tidak kesakitan, lukanya membaik. Itu nanti ada dokumentasinya, fotonya, kondisi lukanya tiap minggu ya toh. Kalian pantau sampai misalnya 1 bulan, ya kan? Jadi itu sudah termasuk penelitian deh, seperti itu tuh. Jadi membandingkan efektivitas penggunaan antibiotik pada trauma ya, muskuloskeletal di White Rabbit New Zealand misalnya gitu loh. Itu kan sudah wanteng kalian. Gitu atau wis bagus ya. Ya, jadi nanti kalian punya gambaran seperti itu. Misalnya kemarin yang di sempat ujian kan kemarin dokter Johan ya, ada yang terapi, ada yang diagnostik ya kan. Nah, seperti itu. Jadi itu tadi mencari terapi ya kan. Oke. Ya, terus yang terakhir adalah daftar pustaka ya. Jadi referensinya harus yang digunakan dalam proposal itu. Kalian tahu nggak proposal itu sampai bab berapa deh kira-kira? Ada yang tahu nggak? Ayo. Ada yang pernah lihat atau yang pernah baca? Nggak apa-apa, jawab salah nggak apa-apa. Ada yang tahu nggak? Sampai Apa? bab 3 dokter. Bab 3. Oke. Ada yang lain? Ada yang lain? Raffi, Ramdan. Ini besok libur ya kalian ya? Enggak dokter. Setahu saya itu Ayo. proposalnya sendiri Mana? itu sampai bab 3 dokter. Nantinya dilanjutkan Ya. itu bab 4 ketika nantinya. Bab 4 itu hasil penelitian dan juga bab 5 itu biasanya adanya kesimpulan dan juga saran dokter. Ya, jadi kalau bisa itu sampai ke kerangka teoritisnya sebenarnya itu ya. Di bab 3 itu kalian harus muncul. Jadi tujuan manfaat tinjauan pustaka itu kan nanti pasti di bab 2 ya. Di bab 3 itu adalah kerangka teoritisnya. Jadi kerangka teoritisnya yang kamu pakai apa? Yang kamu mau jalannya penelitian itu seperti apa? Itu di bab 3 itu ya. Jadi ingat ya, di bab 1 itu adalah ya tadi judul, latar belakang, rumusan masalahnya ya. Seperti itu. Oke, lanjutkan. Nah, tipsnya ya, mesin proposal penelitian ya. Jangan topik yang terlalu luas, misalnya ya judulnya jangan terlalu digabung-gabungkan, kematian ibu dengan ini, dengan preeklamsi ini, wah nanti anumu luas nanti ya, indikator penelitianmu nanti banyak akhirnya kan seperti itu. Kemudian konsistensi, nah kamu harus tahu kalau penelitian itu ya situ aja, jangan belok-belok ke lain ya. Jadi dipastikan antara apakah itu rumusan masalahnya, tujuannya seperti apa ya, metodenya saling terkait apa tidak ya, seperti itu. Kemudian datanya juga harus dicek ya, kelayakan dan sumber dayanya. Nanti kalian gimana? Kalau kalian pengen murah deh besok itu, kalau kalian nanti sarjana, saran saya adalah buatlah grup ya. Misalnya Ramdan sama Raffi sama Iskia sopo lah ya, sama saya kelompok. Nanti si A bahas ini, si B bahas ini, si B bahas ini. Itu kan nanti kalian apa namanya? Rumusan masalahnya cuman ganti rumusan masalah aja. Itu penelitiannya sudah sama dengan pustakanya. Seperti itu loh. Itu sudah jadi penelitian deh, jadi tim gitu loh. Itu lebih bagus ya. Kalau menurut saya, jadi satu pohon tapi nanti dibagi.
ya. Si A ini, si B ini, si C, D ini ya. Oke, terus kontribusinya ya. Jadi kontribusinya itu bermanfaat nggak nanti kita bisa pakai misalnya untuk nanti ke depannya ke Indonesia seperti apa ya. Nah, ini etika ya, paling banyak ini etika yang sekarang lagi dibahas kita ini ya. Etika kalian nanti dalam meneliti itu juga harus baik ya, pengumpulan data ya. Jadi kalian pengumpulan data harus juga baik, mintanya baik-baik ya. Kalau memang nanti disuruh minta surut muras dulu mas, ke sini ya diikuti ya. Jangan langsung masuk terus dia terekam medis orang ya, itu kan tidak etis ya kan. Misalnya kalau ngambil data seperti itu. Meskipun ke hewan juga ada etikanya nanti kalian ya. Kalian misalnya melakukan penelitian, melakukan sayatan ke hewan itu juga ada etikanya ya. Bagaimana perlakuan kalian ke hewannya, makannya berapa kali sehari. Itu juga harus tahu apakah kandangnya dibersihkan berapa kali sehari. Kan merupakan faktor nanti penelitiannya sukses apa enggak kan dari situ lah. Kalau misalnya kandangnya dibersihkan seminggu sekali lah ya kemprok kan gitu ya. Kotor. Nanti ada misalnya dia campur dengan kotorannya ya kan, luka yang kita sayat akhirnya nggak efektif, nggak terjadi healing kan seperti itu ya. Tuh. Jadi itu memang semua etika itu harus kita junjung tinggi di dunia kedokteran dan melakukan penelitian ini ya. Kalau misalnya bahkan kuesioner misalnya angka kematian ibu, kalau pas apa yang kita sasar misalnya ibunya tidak berkenan ya sudah jangan dipaksa. Itu nanti masuk di hambatan penelitian. Penelitian karena mungkin dari subjek yang kita lakukan penelitian tidak berkenan untuk dilakukan survei. Itu nanti hubungannya dengan apa ya, seperti itu. Oke. Nah, sudah selesai tanya tadi ini bacanya ya, bahan bacaannya. Mungkin ada yang ditanyakan nggak sampai sini? Saya rasa gampang toh. Jadi ini sebagai acuan ya, sebagai gambaran kalian. Jadi besok kalian itu sudah ancang-ancang di semester 5, semester 6 itu kalian kalau bisa sudah punya gambaran aku harus meneliti apa sih ya di samping sibuknya kalian dengan kuliah yang banyak ya, dengan blog sekarang pasti nanti akan meningkat ya, kalian harus sudah punya gambaran, oh saya itu tertariknya di diabetes mellitus DM. Nah itu kalian harus punya, bacalah kalian kan sekarang sudah digital ya, cari Google penelitian tentang DM tentang apa-apa, oh ada jelas saya melakukan penelitian ini tentang DM. Nah itu kalian sudah punya gambaran ya. Jadi diharapkan kalian besok ketemu pembimbing itu nggak cuma duduk, iya dok mau penelitian tentang apa ya dok. Nah jangan gitu. Dok saya punya usulan seperti ini. Menurut dokter gimana ya dok? Mohon maaf ini apakah bisa ya dok saya lanjutkan atau mungkin ada tambahan ya. Jadi seperti itu dek ya. Itu yang diharapkan. Itu namanya kalian mahasiswa ya. Tapi kalau kalian cuma duduk mengharapkan kok iki ya kamu belajar ini ya. Nah itu enggak. Akhirnya nggak ada timbal balik, kalian hanya sebagai robot kalau seperti itu. Penelitian, put. Gambaran dari imajinasi kalian. Oh, saya itu punya masalah ini dok. Ya nanti kita kan akan beritahu, mungkin pembimbingnya siapa untuk penelitian, misalnya seperti itu. Soalnya jauh-jauh sudah diumumkan penelitiannya si A ya, dengan dokter Wayan misalnya, oh anestesi, beliau ini anestesi. Nah, kalian harus tahu apa kira-kira yang dengan anestesi, misalnya nyeri lah, nyeri apa, nah ya jadi punya gambaran seperti itu dulu ya. Oh saya dengan dokter AMI, oh dokter kandungan, wah bisa ini angka kematian apa, udah bayi, pertolongan persalinan, siapa gitu loh ya. Jadi harus punya gambaran seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya, kalian bisa istirahat besok, hari libur ya, tetap jaga kondisi ya. Jadi ini pada mudik semua ini. Tidak Ada yang mudik nggak? Mudik. Beberapa ada yang mudik, ada yang tidak dokter. Iya, masih mau main Gresik paling ya. Gresik, Mojokerto pulang ya. Ya wes, oke kalau nggak ada yang tanyakan nggak? Alhamdulillah jelas dokter. Ya. Jadi nanti bahannya saya kirimkan lihat ya. Nanti monggo berikutnya kalau mau bingung ya, jangan jawab saya nggak apa-apa ya. Baik, untuk kuliah hari ini saya akhiri ya.
terima kasih atas kehadirannya. Semoga diparingi sehat semua ya. Yang mudik salam buat keluarga, yang di kosan ya istirahat ya. Oke, terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.